Selamat malam Pramil semua. Mana nih yang udah nungguin Squid Game season 3? Kita bakal nobar 2 episode sekaligus ya. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene-nya ini ngelanjutin dari yang sebelumnya ya. Kyung-suk, ayahnya si anak kecil yang sakit itu, akhirnya ditembak. Tapi nggak fatal. Ternyata yang nembak itu si Noel. Dia nyuruh Kyung-suk buat pura-pura pingsan. Masuk ke episode 1, kunci dan pisau. Ini Gi-hun dibawa pakai peti ke asrama. Dan ternyata dia masih hidup. Di sisi lain, timnya Junho lagi nyari si pilot drone yang dibuang ke laut sama si Kapten Park. Si Kapten bilang, mungkin dia lagi mabuk berat terus nggak sengaja kecebur ke laut. Ya udah, akhirnya mereka mutusin mau ke pelabuhan terdekat dulu. Mau coba nyari pilot drone baru buat gantiin. Ini Gi-hun baru sadar. Nggak lama datang tuh prajurit-prajurit pink ngumumin uang yang terkumpul. Ada 39,6 miliar won. Dan pemain yang tersisa tinggal 60 pemain. Mereka diminta buat voting lagi. Mau nerusin permainan atau berhenti. Gi-hun ngamuk-ngamuk. Kesel dia. Akhirnya jadi diborgol tuh. Setelah di voting, ternyata yang milih lanjut lebih banyak. Ya udah, permainan terpaksa dilanjutin. Sementara itu, Kyung-suk udah dibawa nih ke ruang operasinya. Si Noel juga datang ke situ. Pas mau mulai dibedah, Noel langsung bergerak. Diabisin tuh mereka. Kecuali si dokter. Dia harus bisa nyelamatin si Kyung-suk. Kalau enggak, nyawanya melayang. Malam itu, Woo-sok ngajak ngobrol si Junho, ngebahas tentang si kapten. Pas insiden malam itu, katanya dia lihat si kapten lagi megang obeng. Padahal si kapten tuh bilangnya lagi di tempat tidur, mau tidur kan? Tapi Junho masih ngebela, karena kata ibunya dulu yang nyelamatin dia itu si kapten. Nah, udah pagi nih, mereka siap-siap ke permainan keempatnya. Tamu VIP juga udah pada datang. Sadis banget dong. Jasad-jasad pemain yang kemarin tewas digantung di situ. Permainan keempat ini petak umpet. Bakal dibagi jadi 2 tim, dipilih secara random. Dalam waktu 30 menit, tim biru harus nemuin jalan keluar atau bisa ngumpet aja sampai waktunya habis. Dan tim merah harus ngebunuh 1 dari tim biru yang mereka temuin, baru dihitung lolos. Waduh, tim biru dikasih masing-masing 1 kunci dari pintu-pintu yang ada di sana. Bentuk kuncinya juga beda-beda, ada bentuk lingkaran, segitiga, sama persegi. Sementara tim merah dikasih pisau buat nyerang tim birunya. Di sini Gi-hun jadi tim merah, bareng sama Namgyu, Junhee, Minsu, sama Gemja. Di tim biru ada si Sonyo, Hyunju, Daeho, si Aki-Aki Jongdae, Myunggi, sama Yongsik. Wah, Gemja sama si Yongsik anaknya itu kepisah ya. Dikasih kesempatan nih, boleh tukeran kalau ada yang ngerasa nggak pas sama tim yang sekarang. Akhirnya si Yongsik tukeran sama ibunya. Karena dia yakin ibunya tuh pasti gak bakal bisa kalau harus ngebunuh orang. Begitu juga Myunggi sama Junhee, mereka juga tukeran. Di sisi lain, timnya Junho udah dapet nih pilot drone yang baru. Tapi tiba-tiba si Woo-sok bilang, dia gak bisa ikut. Ada yang mau dia selidikin dulu. Oke, udah mulai nih permainannya. Tim biru dikasih waktu 2 menit buat sembunyi. Mana tempatnya labirin gitu ya, jadi bikin makin ngeri. Ini Kyung-suk udah sadar setelah didonorin darah dari si Noel. Dan si dokter langsung ditembak. Ya, walaupun dia udah bantu nyelamatin si Kyung-suk, tapi kan tetap aja ya dia orang jahat. Abis itu si Kyung-suk disuruh pakai seragam prajurit pink juga buat nyamar. Nah, kita masuk ke episode kedua, Malam Berbintang. Sekarang tim merah udah mulai bergerak. Namgyu ngajak si Myunggi kerja sama. Sementara Gi-hun langsung nyari si Daeho. Dia jadi nyalahin Daeho atas kematian yang lain kemarin. Karena kan gara-gara si Daeho kena serangan panik, jadi gagal ngambilin amunisi buat yang lain. Nah, kalau Hyunju, Junhee, sama Gemja bareng-bareng. Dan hoki banget tuh. Kunci mereka beda-beda. Jadi mereka bisa ngebuka semua pintunya.
Itu si Gihun sekelebatan kayak ngeliat si Deho tuh. Dikejar. Pas udah kepepet mau ditusuk. Taunya itu bukan Deho, cuma mirip. Hampir aja salah sasaran. Tapi pas banget sih, emang ada si Deho tuh di seberang. Deho buru-buru kabur. Ini Myunggi sama Namgyu nusuk pemain 235 bareng-bareng nih, biar nanti lolosnya bareng. Si Namgyu gak sadar obat-obatannya si Thanos yang dia hak milik itu jatuh. Ditemuin sama si Minsu, dipakai deh tuh sama dia. Aduh, si Junhee segala jatuh lagi dari tangga. Mana pas banget ada pemain 226 dari tim merah. Mau gak mau dilawan sama si Hyunjo. Dan akhirnya Hyunjo terpaksa harus ngebunuh pemain itu. Beda sama Hyunjo yang nyelamatin orang lain, si aki-aki ini malah numbalin sekutunya. Nah, Myunggi sama Namgyu juga nemuin korban keduanya nih. Ditusuk bareng-bareng lagi. Baru deh tuh mereka dinyatain lolos. Tapi si Namgyu malah jadi nafsu. Dia ngajak Myunggi ngabisin tim biru lainnya. Bahkan tim merah juga, biar uangnya nambah banyak. Sementara itu, Deho kena beset tuh kakinya. Tapi dia berhasil ngelawan, dan pisaunya dia ambil. Ini Hyunjo ngecek kakinya si Junhee dulu. Ternyata parah. Kemungkinan patah malah. Hyunjo disuruh lanjut, nyari jalan keluarnya. Gemja yang nemenin si Junhee di sini. Belum sempet pergi, tiba-tiba si Junhee mau ngelahirin. Aduh. Nah, si Yongsik nemu satu orang nih. Tapi malah dia yang hampir ditusuk. Untung aja tuh ada pemain 203 datang. Langsung nusuk pemain itu. Si Sonyo juga gak kalah parah. Dia numbalin orang-orang yang selama ini ngikutin dia. Dia kabur sampai di mana dia ketemu sama si Gihun. Saking ketakutannya, dia ngasih tahu kalau tadi dia sempat ketemu sama si Deho. Karena dari kakinya si Deho netes-netes, jadi pasti bakal ada jejaknya. Abis itu, Sonyo langsung lanjut nyari jalan keluarnya lagi. Dan akhirnya ketemu. Tapi kuncinya harus lengkap. Dia harus nyari kunci yang lainnya dulu. Ketemulah tuh dia sama si aki-aki. Dia punya 2 kunci yang beda. Sementara itu, si Junhee berhasil ngelahirin bayinya. Dibantu sama Gemja. Tiba-tiba ada pemain 202 masuk. Dilawanlah sama Hyunjo. Dia kan juga dapat pisau. Dia berhasil ngabisin pemain itu. Tapi kakinya juga sempat kena tusuk tadi. Pas mau keluar dari ruangan itu, dia baru nyadar. Ternyata itu ruangan yang ada pintu keluarnya. Dia balik dulu tuh, jemput Junhee sama Gemja. Tapi tiba-tiba Hyunjo, jaldi. Kaget tuh si Myunggi ngelihat bayinya udah lahir. Dia buru-buru nutup pintunya karena si Namgyu udah mau nyamperin dia. Hyunjo tewas. Mana dia belum sempat ngasih tahu lagi di mana pintu keluarnya. Ini Sonyo sama si aki-aki udah sampai di depan pintu keluarnya. Si Sonyo dikhianatin dong. Si aki-aki tuh masuk dan kuncinya diambil satu. Lagi kesel-kesel, datang si Minsu yang lagi mabuk. Dan dia ngelihat Sonyo tuh berubah jadi si Namgyu. Karena dendam banget sama Namgyu, akhirnya si Sonyo ditusuk sampai tewas. Abis nusuk, penglihatannya berubah lagi. Jadi si Semi yang dulu dia hianatin itu. Ketakutan dia. Sementara itu, Gihun akhirnya berhasil nemuin si Deho. Di situ Deho akhirnya ngaku kalau dia bukan marinir. Dia bohong biar bisa gabung sama mereka. Dia juga bilang, waktu itu dia tiba-tiba kena serangan panik pas mau bawain amunisinya. Gihun tetap dendam. Gelut deh tuh mereka. Waktu kurang lebih sisa 3 menit lagi. Gemja sama Junhee mau coba nyari pintu keluarnya. Ketemu nih, ngikutin jejak darah dari kakinya si Hyunjo tadi. Pas lagi mau buka kuncinya, nongol tuh si Yongsik yang belum nusuk satupun. Dia mau ngabisin si Junhee biar bisa lolos sama ibunya. Tapi ibunya malah ngelindungin Junhee dan minta Yongsik nusuk dia aja. Wait,
Shin balik ke Gi-hun sama Daeho dulu nih. Si Daeho kabur, dikejarlah langsung. Di ujung lorong, mereka gelut lagi. Sampai akhirnya si Daeho kalah, dicekik sampai tewas sama Gi-hun. Ini Yongsik tetap mau nyerang Junhee, tapi tiba-tiba dengan amat sangat terpaksa, Gemja yang akhirnya harus nusuk anaknya sendiri. Dan di akhir episode 2 ini, Gi-hun juga ngerasa bersalah banget. Dia mau bundir, tapi digagalin sama prajurit Pink. Dia dipukul sampai pingsan. Ya, itu tadi alur cerita dari film Squid Game Season 3 episode 1 dan 2. Wah, makin seru nih. Gimana, masih mau lanjut? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.